Pak Ketua, kita senang kalau kita bisa saling menghargai, tentu itu prinsip yang baik. Dan tentu kita punya pikiran yang positif sama-sama dan tentu kita buktikan di lapangan seperti yang kita katakan. Saya sangat senang dan gembira hati saya kalau itu yang terjadi. Dan pastikanlah saya orang yang pasti senang dengan situasi yang seperti itu. Ya, kalau betul-betul seperti itu antara perkataan dan perbuatannya sama, tindakannya sama, saya sangat senang. Dan tadi kita sudah punya cara untuk kalau ada perbedaan seperti apa ya dibuktikan saja. Itu jadi jelas, publik juga jadi bisa tahu. Yang kedua, saya harus sampaikan yang Bapak dari Madura, Pak ya. Yang kemarin banyak bicara Safyudin, Pak Safyudin. soal itu ya. Saya mau update aja sedikit, takut saya lupa. Saya sudah panggil undang Bupati Sumeneb ya Pak ke kantor saya, dan Pak Irjen ini juga kebetulan orang Madura, Irjen kami. Jadi ada berapa temuannya Pak? Boleh dijelaskan sedikit Pak, supaya ini penting sekali Pak. 1 menit aja Pak. Singkat Pak. Tolong nanti pengawasan di Tidak Madura. ada pertanyaan ya, boleh dijelaskan tapi tidak ada pertanyaan ya. Ya, khusus silakan. buat Madura ya Pak. Pendek saja. Karena ini besar sekali Pak, dugaan korupsinya Pak. Baik, terima kasih Yang Mulia Pimpinan Komisi 5 dan beserta anggota atas izin Bapak Menteri. Kami jelaskan bahwa hasil monitoring dan evaluasi tim kami ke Sumeneb, di mana Sumeneb mendapatkan anggaran sebanyak 109,80 miliar dengan unitnya 5.490 khusus untuk BSPS tahun 2024. Hal ini sangat besar sekali, terbesar se-Indonesia. Kemudian dibandingkan dengan daerah terdekat, Bangkalan hanya dapat 3.000, Sampang 419 unit, Pamekasan 218 unit. Kami memandang ini sangat jaraknya sangat jauh. Nah, kami sudah melakukan survei penelitian ke beberapa tempat, yaitu sebanyak 13 kecamatan dari 24 kecamatan, kemudian sebanyak 20 toko dan 2.830 penerima bantuan. Nah, dari yang kami teliti dan kami temukan sendiri, beberapa modus operandi yang merupakan penyimpangan dari BSPS ini kami klasifikasi menjadi 18 klaster, yaitu pertama, suami dan istri satu kakak bisa dapat bantuan BSPS, kemudian upah kerja belum dibayarkan padahal sudah ada di dalam komponen uang yang diserahkan. Kemudian ada dokumen, kalau bisa ditayangkan, ada dokumen nota toko itu semuanya bahannya sama, padahal setiap rumah sudah pasti beda seperti yang ada di dalam gambar itu. Kemudian juga ada beberapa transfer bantuan kepada toko bangunan ya, sebesar 2 juta dan ini di akhir setelah selesai, berarti di sini saya duga ada feedback. Kemudian selanjutnya ada transfer sebanyak 3 kali, ada 400 juta dan 562 juta yang diakhiri dengan angka 003. Nah, ini kepada seseorang yang bernama Roni Susanto. Ini juga menjadi perhatian kami. Kenapa dari toko bangunan bisa memberi transfer kepada orang-orang yang seperti ini. Kemudian terdapat bantuan yang memiliki keswadayaan tinggi. Coba lihat rumahnya itu sangat mampu orangnya, golongan mampu tetapi dapat BSPS. Kemudian juga terdapat beberapa rumah yang seharusnya kalau bangunan tembok ini harus ada kolomnya, ini tidak ada kolomnya. Berarti ada penyimpangan di situ. Kemudian terdapat bangunan yang tidak sesuai dengan verifikasi awal. Nah, kami semua data kami bisa kami pertanggungjawabkan ya. Kami punya data awal seperti apa, data akhir seperti apa. Kemudian terdapat layout nota yang berbeda. Layout nota kalau yang reguler itu pasti ada tembusannya. Nah, sedangkan layout nota yang dikeluarkan untuk BSPS ini tidak ada tembusannya, hanya selembar. Kemudian terdapat rumah yang tidak
memiliki kolom. Selanjutnya yaitu berdasarkan temuan kami, pemilik toko bangunan mengungkapkan bahwa pembayaran dilakukan oleh Kades. Nah, seharusnya tidak boleh. Ini uang sudah ada di penerima bantuan. Nah, ternyata setelah kami telusuri, penerima bantuan disodorin untuk menandatangani slip penarikan. Kemudian terdapat penerima BSPS yang seharusnya orang tidak mampu ini ternyata dibangun untuk di belakang rumahnya. Kemudian penerima bantuan tidak mengetahui adanya ongkos kerja. Nah, ini saya temukan sendiri beberapa rumah ini ternyata karena ketidaktahuan. Ternyata ongkos kerja malah tidak tahu dia ongkos karena sudah dikondisikan oleh beberapa oknum. Kemudian penerima bantuan tidak melakukan penggantian seperti kayu reng, kordeng, daun jendela, tetapi di dalam nota ada. Nah, ini juga ada beberapa rumah yang seperti itu. Barangkali kurang sudah seperti itu dia punya gambarannya, gambaran umumnya ya. Ya, Saya kira cukup Pak Menteri, cukup. Ya, silakan Ya. Pak Menteri. Terima kasih, saya sampaikan aja kepada Bapak anggota DPR yang mewakili Madura. Siap. Karena waktu itu kan kalau tidak salah itu bukan dari usulan anggota DPR Komisi 5. Saya berbicara waktu itu klarifikasi, bukan aspirasi dari saya pribadi. Oh, bukan, Ya. bukan dari Bapak Ya, karena Oke, memang baik. Cukup. Ya. Silakan Pak Menteri. Ya, Jawab baik saja yang itu. lain ya. Ya. Kemudian yang menyangkut tadi yang soal hunian berimbang, terima kasih Ibu Yasti sudah sampaikan pendapatnya bahwa itu dibuat 2011, tapi masih menunggu PP-nya 2021. Sekarang 2025. Kita mau jalankan sekarang. Jadi itu saya udah baca Bu, undang-undang itu bagus sekali karena itu ujungnya keadilan sosial. Ya, keadilan sosial. Nah, saya ini baru jadi menteri 7 bulan ya. Jadi kita objektif aja lihat waktu kerangka waktunya ya. Dibuat 2011 ya, PP-nya 2021, ini 2025. Jadi ya mari kita juga sama-sama objektif Pak ya. Bagaimana kita melihat situasi waktu ini ya. Dan ini yang sudah saya lakukan Pak. 22 Januari, 3 bulan saya menteri, saya sudah kirim suratnya. Ini surat pertama karena dulu masih PUPR ya Pak ya. Jadi kita minta tentu dirubah ya dan BP3 itu segera dibentuk Pak. Jadi kalau Bu Yasti tadi tanyakan apakah saya setuju ini? Saya sangat setuju. Apakah saya setujunya omon-omon? Ini suratnya. Apakah saya bisa menjalankan tanpa persetujuan dari presiden pemerintah? Pasti nggak bisa. Ya, jadi saya juga mohon teman-teman kasih kesempatan saya menjelaskan seperti ini. Supaya kita juga, sebenarnya kita sama gitu. Ibu Yasti pikirannya Tidak, Pak Menteri, saya potong Pak Menteri. Cukup Pak Menteri menjelaskan bahwa Pak Menteri sudah menanggapi dan sudah membuat langkah-langkah konkret termasuk langkah konkret. langkah Dan konkret, artinya kita ya. sama-sama setuju. Ya.